Shalom Pak Dani, Pak Shalom. Yusef. Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali di dalam pemahaman Alkitab pada malam hari ini. Untuk mengawali pemahaman Alkitab pada malam hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya hantarkan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat waktu yang telah Engkau sediakan buat kami Tuhan untuk mengikuti persekutuan pada malam hari ini Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami, berkat jasmani maupun rohani kami Tuhan. Engkau telah menyediakannya untuk kami Tuhan. Terbukti Tuhan pada malam hari ini Tuhan kami bisa berkumpul di dalam gereja-Mu ini Tuhan untuk mengadakan pemahaman Alkitab Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau akan senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kami selanjutnya Tuhan. Kami mempercayakan kehidupan kami hanya di dalam tangan kuasa-Mu saja. Kami percaya sungguh Engkau akan senantiasa menyediakan berkat-berkat-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa pula buat jemaat GKJ Sabda Mulia khususnya Tuhan. Kiranya Tuhan berikanlah kesehatan pada kami Tuhan. Kiranya Tuhan bisa mempertemukan kembali Tuhan bila usai pandemi ini Tuhan. Tuhan Yesus yang walaupun kami masih bisa mengadakan ibadah walaupun dengan terbatas Tuhan, tapi puji Tuhan Engkau senantiasa melingkupi kami Tuhan dengan kuasa-Mu. Tuhan Yesus, kiranya banyak sekali dosa serta kesalahan yang telah kami perbuat, Tuhan ampunkan. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat malam Pak Dani, Pak Yusef. Malam. Tiba saatnya kita akan membuka persekutuan ini dengan memuji nama Tuhan yang terambil di dalam KJ 184 ayat 1 dan 2. Mari kita pujikan. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ingin milikmu. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surga pun terbukalah. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam hatiku. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Pada malam hari ini kita juga akan menerima pemberitaan firman yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dani Arianto. Kepada Bapak Dani Arianto, mohon. Terima kasih Bu Febri dan Pak Yusef yang telah bersama-sama dengan kita semua Bapak Ibu menyelenggarakan pemahaman Alkitab secara online pada saat ini. Mari Bapak Ibu kita bersama membuka Alkitab yang diambilkan dari kitab Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Kitab Injil Lukas
pasal 16 ayat 19 sampai 31. Akan saya bacakan, demikianlah firman Tuhan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada bulan September ini kita diajak untuk menghayati 2 tema besar dalam kalender Sinode GKJ, yaitu bulan katekese liturgi dan pekan pendidikan Kristen. Seperti yang sudah saya sampaikan di dalam khotbah ibadah Minggu tanggal 5 September yang lalu, bahwa katekese merupakan salah satu bentuk pelaksanaan tugas mewartakan Injil yang diamanatkan oleh Tuhan Yesus. Seperti yang tertulis dalam kitab Matius 28 ayat 19 sampai 20 dan kitab Markus pasal 16 ayat 15. Katekese adalah pembinaan iman jemaat, khususnya menyangkut penyampaian ajaran Kristen yang pada umumnya diberikan secara sistematik dengan maksud membimbing jemaat untuk menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, tetapi seringkali katekese ini dipahami dalam lingkup katekisasi, ya. Katekisasi hampir sama, ya. Ya, memang demikian. Pengajaran di dalam
Katekisasi ya orang mau baptis dewasa, orang mau mengaku percaya atau sidi, kemudian persiapan pasangan yang mau menikah di gereja, pemberkatan pernikahan. Tetapi sebenarnya katekese atau katekisasi tidak sebatas pada itu ya, katekisasi baptis atau sidi atau mau menikah. Tetapi ketika kita PA pada malam hari ini, Bapak Ibu dan Saudara, ini juga katekese, ini juga katekisasi. Bahan PA saya susun secara sistematik sesuai dengan ajaran Alkitab, ya, dipersiapkan dengan baik sesuai urutan yang baku. Nah, di sini kita sudah melaksanakan katekese atau katekisasi itu. Nah, sekarang liturgi apa? Liturgi adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu liturgia, yang berarti kerja bersama, ya. Kerja bersama ini dimaknai dalam suatu bentuk peribadatan kepada Allah dan pelaksanaan kasih, ya. Peribadatan di sini bisa dalam bentuk peribadatan yang ritual, yaitu di gedung gereja, atau ketika Bapak Ibu melaksanakan ibadah online di rumah masing-masing, itu peribadatan. Tetapi sesungguhnya peribadatan dalam arti luas adalah ya ketika Bapak Ibu Saudara kerja, ya, ketika saudara-saudara kuliah, ketika saudara-saudara bermain, yaitu di sana kita sedang melaksanakan peribadatan yang nyata, ya. Kerja itu ibadah, betul tak Pak Yosef ya? Ya, kita berteman, kita jagong, ya kita layat, itu juga ibadah. Kita berbuat baik itu ibadah. Nah, kalau dalam Alkitab dikatakan, ya, peribadatan yang murni, yang sejati adalah ketika kasih itu diwujud nyatakan secara nyata dalam apa? Membantu memperhatikan yatim piatu, ya, janda-janda dalam kesusahan, dalam kekurangan mereka. Nah, sehingga melalui bulan katekese liturgi ini jemaat diajak untuk belajar dan mengerti ajaran gereja tentang peribadatan yang selanjutnya diterapkan dalam kehidupan setiap hari seperti yang telah saya sampaikan di atas. Dalam hal ini, jemaat diajar untuk menyatakan kesaksian berdasarkan pengalaman imannya dalam menghayati ibadahnya kepada Tuhan ketika berbaur di tengah-tengah masyarakat, peka akan kehadiran Tuhan dalam kebudayaan lokal, kebudayaan setempat, dalam tradisi agama lain. Karena kita bergaulnya kan tidak hanya orang Kristen, Bapak Ibu, majemuk, ya, umat beragama lain, ya, kepercayaan lain, kita berbaur bersama mereka. Dinyatakan ketika kita tanggap dan terlibat dalam berbagai masalah sosial, termasuk dalam pandemi COVID-19 ini, ya. Kita memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus melalui kebersamaan, ya, solidaritas, berbagi rasa, dan perkataan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sedangkan Pepenkris, Pekan Pendidikan Kristen, pada dasarnya adalah tradisi yang diciptakan dan disepakati oleh para perintis karya kesaksian dan pelayanan pendidikan Kristen yang tersebar di berbagai daerah di lingkungan Sinode GKJ dan GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah. Nah, tradisi tersebut diadakan sebagai sarana untuk mengenang dan terus-menerus memaknai kembali peristiwa terwujudnya kebersamaan konkret dalam karya kesaksian dan pelayanan pendidikan Kristen di lingkungan Sinode GKJ dan GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah. Keberadaan Pepenkris memiliki pijakan historis, yaitu terbentuknya persatuan perkumpulan sekolah Kristen PPSK pada waktu itu, yaitu tanggal 12 Juli 1950. Wah, saya belum lahir, ya.
Kalau Pak Yusuf sudah lahir belum ya? Belum juga. Mbak Nana gimana? Belum ya. Dia termasuk masih muda ini ya. Orang tua juga belum lahir. Oh, iya. Ya. Ketika itu pengurus-pengurus sekolah Kristen dalam lingkungan Sinode GKJ dan GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah yang datang dari berbagai daerah bersidang di Balai Pertemuan Kristen Jalan Tuntang nomor 36 Salatiga. Nah, setelah melalui pergumulan serius dan intens, akhirnya mereka sepakat untuk mengkoordinasikan usaha menyelenggarakan karya pendidikan Kristen dalam organisasi PPSK atau Persatuan Perkumpulan-Perkumpulan Sekolah Kristen. Peristiwa itu terjadi ketika pendidikan Kristen berada dalam situasi teramat sulit. Karena itu, peristiwa terbentuknya PPSK dirasakan oleh para pegiat pendidikan Kristen sebagai tonggak penting dalam sejarah perjalanan karya pendidikan Kristen di lingkungan Sinode GKJ dan GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah. Nah, mengingat sejarah yang begitu penting ini Bapak Ibu dan Saudara, maka kita sebagai warga gereja juga terus-menerus dihimbau, diajak untuk mendukung keberlangsungan, perkembangan dan kemajuan sekolah-sekolah Kristen. Sekolah-sekolah Kristen itu ya milik kita bersama. Kalau bukan kita yang mendukung dan mengembangkan, terus siapa? Nah, maka itu tanggung jawab kita Bapak Ibu untuk mendukung ya, perkembangan, kemajuan, eksistensi sekolah-sekolah Kristen. Karena melalui lembaga pendidikan itu Tuhan menyatakan karyanya, menyatakan kasih dan kebaikannya supaya semakin banyak orang yang merasakan berkat anugerah Tuhan untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada kesempatan pemahaman Alkitab pada saat ini, kita akan belajar kepada firman Tuhan dalam kitab Injil Lukas pasal 16, ayat 19 sampai 31. Kita belajar untuk menggali dan menemukan apa pesan firman Tuhan bagi kita seiring kita menghayati bulan katekese liturgi dan papan keris. Mari kita perhatikan Bapak, Ibu, dan Saudara. Yang pertama, dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, kita bisa melihat ada dua orang yang kondisinya atau yang dalam tanda kutip nasibnya itu berbeda banget, sangat bertolak belakang. Yang satu adalah seorang kaya raya. Pada ayat yang ke-19 bisa kita lihat, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Luar biasa toh Bapak Ibu ya. Setiap hari happy ya. Bersukaria dalam kemewahannya. Apa itu salah? Ya tidak. Orang kaya ya wajar ya. Mau happy, mau pesta, mau piknik ya terserah saja. Tidak masalah ya. Dan yang lain adalah seorang yang miskin. Kita bisa lihat ayat 20 dan 21. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malah anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Yang kedua, kita bisa membayangkan orang yang kaya raya, tentu saja kemungkinan besar ia adalah seorang yang berpendidikan ya. Orang yang terpelajar, selalu update informasi, memiliki banyak teman, banyak relasi, dan hidup berkelimpahan kekayaan. Maka tadi dikisahkan setiap hari ia bersukacita di dalam kekayaannya. Nah, sebagai seorang yang kaya raya, dia tidak pernah merasakan
kesusahan tentunya, ya. Karena setiap hari dia bersukacita. Kemudian kita akan perhatikan sangat mungkin orang kaya yang dimaksud dalam Alkitab itu dia adalah seorang Yahudi. Ini bisa kita lihat dari percakapannya dengan Bapak Abraham ketika ia sudah mati, ya, dan berada dalam siksaan. Sebagai seorang Yahudi tentu ia sangat memegang teguh hukum Taurat dan segala peraturan atau tradisi adat istiadat orang Yahudi. Tetapi nampaknya sekalipun orang kaya ini mengetahui hukum Taurat, tetapi tidak ada kasih dan kepedulian dalam dirinya. Nah, ini yang menjadi masalah, ya. Tidak ada kasih dan tidak ada kepedulian dalam dirinya. Buktinya apa? Buktinya setiap hari dia menyaksikan orang miskin, gelandangan yang bernama Lazarus setiap hari di dekat pintu rumahnya. Tetapi ia tidak melakukan apa-apa. Ia membiarkan saja Lazarus dalam kemiskinan, dalam ketidakberdayaan. Bahkan untuk mengusir anjing-anjing saja tidak sanggup, ya, anjing-anjing yang menjilati boroknya. Kekayaan yang ada dalam dirinya hanya dinikmati dirinya sendiri. Ia tidak peduli dengan Lazarus yang miskin, yang tiap hari ada di dekat pintu rumah orang kaya tersebut. Sebagai seorang Yahudi tentu ia juga rutin melaksanakan peribadatan seperti yang ditetapkan dalam hukum Yahudi. Ia beribadah rutin, tetapi nampaknya ya ibadah hanya berhenti rutinitas saja, ritual semata. Pengajaran dalam hal ini katekese yang ia terima dalam peribadatan, unsur-unsur liturgi dalam peribadatan tidak dihayati dalam kehidupan setiap hari. Nampaknya problem rohani ini tidak hanya dialami oleh orang kaya tersebut, melainkan juga oleh keluarga besarnya. Kok bisa? Bisa kita lihat dari permohonan yang ia sampaikan kepada Bapak Abraham pada ayat yang ke-27 dan 28. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Artinya apa? Saudara-saudaranya yang 5 orang itu, kehidupan perilakunya ya sama dengan orang kaya tersebut. Kekayaan hanya untuk dirinya sendiri, dinikmati sendiri, tidak peduli dengan orang lain yang miskin, yang kekurangan, yang membutuhkan pertolongan. Jadi saat keluarga ini kompak, ya. Kompak tidak benar, ya. Mereka mampu, tetapi tidak mau untuk berbuat kasih dan menyatakan kepedulian. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa penghayatan akan katekese liturgi tidak bisa terlaksana dengan baik dalam keluarga besar orang kaya yang diceritakan dalam Alkitab ini. Pendidikan agama hanya dilakukan sebatas rutinitas dan diterima secara intelektualitas, tetapi kurang dihayati, tidak bisa dipraktekkan dalam kehidupan setiap hari. Akibatnya apa? Akibatnya orang kaya tersebut gagal dalam menyatakan kasih dan kepeduliannya terhadap sesama. Ya, tentu ini sangat memprihatinkan. Oleh karena itu melalui firman Tuhan ini kita belajar, mari kita lebih serius untuk memberikan tempat bagi pendidikan rohani
di tengah-tengah keluarga kita. Tentu banyak tantangannya Bapak Ibu ya. Pak Yosef, Bu Yosef tentu merasakannya. Bagaimana mendidik ya gula mentah putra-putra ini tentu banyak tantangannya. Tidak mudah. Tetapi kita terus mengupayakan. Karena pendidikan Kristen ini penting untuk keluarga. Jangan sampai kasus orang kaya yang tidak peduli, yang tidak ada kasih ini terjadi dalam keluarga kita. Kita mampu tapi tidak peduli, tidak mau berbuat kasih. Jangan sampai kita menutup mata, menutup telinga terhadap penderitaan yang ada di sekitar kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga firman Tuhan melalui kesaksian para nabi jangan sampai hanya berhenti dicetak dalam Alkitab, tetapi marilah kesaksian para nabi, firman Tuhan ini benar-benar kita pelajari. Kita ajarkan, paling tidak melalui keluarga kita masing-masing. Kita hayati sungguh-sungguh dan kita praktekkan dalam kehidupan kita setiap hari. Dimulai dari hal yang kecil, yang terlihat sederhana. Sehingga kita bisa memancarkan kasih dan kepedulian kepada sesama. Bapak Ibu, memang di sini kita diajar untuk, kalau orang Jawa itu apa? Ngulinake ya, ngulinake, membiasakan ya. Ngulinake suatu yang baik, membiasakan suatu yang baik dimulai dari keluarga. Selanjutnya pada masa papan krisis ini kita diajak untuk mengerti betapa pentingnya arti pendidikan bagi warga gereja. Pendidikan penting, betul Bapak, Ibu, dan Saudara? Penting ya? Penting. Oleh karena itu Bapak Ibu berupaya untuk menyekolahkan putra-putra ya. Meraih pendidikan setinggi-tingginya. Karena pendidikan itu sangat penting. Bapak Ibu, kita harus menyadari bahwa zaman itu terus berkembang. Ilmu terus berkembang. Dunia semakin lama semakin maju. Saya kalau suluh belajar materinya anak SD sekarang mungkin susah juga ya. Karena apa yang saya dapatkan ketika saya SD sangat berbeda dengan anak-anak SD sekarang dapatkan. Perkembangan dan kemajuan zaman semakin pesat Bapak Ibu. Teknologi informasi luar biasa perkembangannya. Banyak aplikasi-aplikasi yang saya sendiri tidak bisa menguasai. Yang namanya aplikasi sekarang itu wah macam-macam ya. TikTok ya, Instagram itu saya ramuden ya. Tapi banyak anak-anak muda yang menguasai, yang mahir untuk ngutak-atik dalam aplikasi di ponsel itu. Nah, oleh karena itu warga gereja didorong juga untuk terus mengembangkan diri dalam dunia pendidikan. Coba Bapak Ibu perhatikan. Jika gereja kita ini memiliki SDM, sumber daya manusia yang maju, yang terpelajar, yang berpendidikan dan kelak mendapatkan posisi-posisi yang penting, baik sebagai pengusaha, wira swasta, menduduki jabatan-jabatan dalam pemerintahan, dalam dinas-dinas. Kita bayangkan sangat mungkin, kemungkinan besar gereja ini juga akan lebih maju toh Bapak Ibu ya. Gereja bisa lebih leluasa, kreatif, inovatif dalam mengembangkan pelayanan dan kesaksian di tengah masyarakat. Pak Pendeta juga senang. Jemaat di Sabdo Mulia itu pendidikannya tinggi-tinggi. Sekolah aja, S1,
S2, S3, cari beasiswa, tidak masalah. Ada komisi pendidikan, kita bisa kerjasama. Pak Pendeta juga senang nanti saudara-saudara menduduki jabatan-jabatan dalam pemerintahan. Jadi camat, ya, jadi lurah, jadi kepala dinas. Kita semua akan sangat merasakan manfaat yang luar biasa untuk pengembangan gereja, pelayanan gereja. Bapak, Ibu, dan Saudara, oleh karena itu di sini kita bisa simpulkan bahwa pendidikan iman itu penting dan pendidikan iman berjalan seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Jadi ketika nanti adik-adik pemuda remaja itu meraih pendidikan yang setinggi-tingginya, itu tidak hanya berhenti dalam tataran intelektual, tapi sungguh-sungguh difondasi, didasari dengan iman yang teguh. Sekali lagi, jangan sampai kasus orang kaya yang ada dalam Alkitab ini terulang dalam kehidupan yang modern ini. Yang terakhir Bapak, Ibu, dan Saudara, melalui firman Tuhan itu kita diajak mari kita mengupayakan meraih pendidikan yang setinggi-tingginya. Selagi ada kesempatan untuk studi lanjut, mari kita pergunakan dengan baik. Seringkali kesempatan tidak datang 2 kali loh Bapak Ibu ya. Ya toh? Kalau ada kesempatan, kita raih, kita gunakan. Di dalam Tuhan Yesus kita percaya bahwa mungkin yang semula kesempatan itu nampaknya tertutup. Wah, aku udah bisa sekolah. Wah, aku udah bisa kuliah. Tapi percayalah, berdoalah kepada Tuhan. Berharaplah penuh kepada Tuhan Yesus. Semula yang tertutup itu Tuhan akan bukakan. Asalkan kita jangan bimbang. Kita percaya dan kita menaruh harapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkuasa untuk membuka kesempatan pendidikan bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara kita masuk dalam doa syafaat dan penutup. Mari kita bersatu hati masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur firman Tuhan telah kami terima melalui pemahaman Alkitab saat ini. Ya Tuhan, sertai kami, tolonglah kami jemaat Tuhan, supaya kami boleh mendasari kehidupan keluarga di dalam pendidikan Kristen, di dalam terang firman Tuhan. Supaya ketika kami menempuh karir, menempuh studi lanjut, kami tidak goyah. Kami terus berpegang, percaya dan berpengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami menjalani kehidupan di dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada hari ini mengikuti, melihat, menghayati bersama di dalam pemahaman Alkitab. Kami berdoa, jikalau ada jemaat yang bergumul di dalam pendidikannya, jikalau ada jemaat yang memiliki kerinduan untuk kuliah, rindu untuk studi lanjut, Tuhan berkati, Tuhan nyatakan kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan nyatakan jalan baginya. Sehingga jemaat Tuhan boleh menikmati pendidikan yang setinggi-tingginya. Jikalau saat ini ada jemaat Tuhan yang bergumul tentang pekerjaan, ya Tuhan, kuatkanlah hatinya, kuatkanlah imannya. Biarlah mereka terus percaya dan berharap kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan sendiri yang menyediakan pekerjaan yang terbaik
untuk mereka yang percaya. Bapa, kami juga berdoa, jikalau pada saat ini jemaat Tuhan bergumul di dalam pekerjaannya yang menemui hambatan, halangan, ada kesulitan dan kendala, Tuhan memberkati, Tuhan menjamah, Tuhan menolong. Engkau memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan dan pergumulan yang dihadapinya. Sehingga ada kesaksian, ada sukacita yang keluar dari umat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan juga pemerintahan bangsa dan negara Indonesia ini dalam tangan kuasa-Mu. Khususnya di dalam bangsa ini mensukseskan program vaksinasi nasional, vaksinasi COVID-19. Tuhan berkati sehingga program vaksinasi ini berjalan dengan sukses. Sehingga pandemi COVID-19 ini bisa segera diakhiri. Mampukan kami sebagai warga negara Indonesia untuk tertib, untuk disiplin, menerapkan protokol kesehatan. Sehingga dari diri kami masing-masing inilah penyebaran COVID-19 ini bisa teratasi. Biarlah kebijakan para pemimpin bangsa kami ini mendatangkan damai sejahtera, keadilan dan kebenaran. Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Kami akan mengakhiri pemahaman Alkitab pada saat ini. Kehidupan kami selanjutnya, kami mohon dalam berkat penyertaan pemeliharaan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan yang boleh kami sampaikan dan juga doa-doa syafaat. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Mbak Febri. Terima kasih Pak Dhani buat firman-Nya. Kiranya itu boleh menguatkan kami di dalam kami menjalani kehidupan kami, sehingga kami juga lebih mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan buat kita. Bapak Ibu, sampai kita pada penghujung acara ini, mari sebelum kita akhiri, kita boleh memuliakan nama Tuhan kembali di dalam KJ 432. Kita nyanyikan bait pertama dan kedua, jika padaku ditanyakan. Mari Pak Yosef. Aku ditanyakan apa akan kuberitakan padamu yang penuh penderitaan, yang kusampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan, sungguh rahmat sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan padamu yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata-kata, juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Dan tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus. Kerajaan kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Demikian Bapak Ibu pemahaman Alkitab pada malam hari ini. Terima kasih buat Pak Dhani, Pak Yosef yang telah berkenan memberikan firman-Nya kepada kami. Selamat malam, sampai bertemu kembali di pemahaman Alkitab yang akan datang.
Shalom. Shalom dan berkati.